Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan sebelumnya dari Lukas pasal 9. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya, ini bicara tentang kuasa dan juga bicara tentang pelayanan, karena Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk keluar masuk desa dan menyembuhkan orang yang sakit dan bahkan orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana Tuhan memakai dalam keterbatasan untuk melipat gandakan menjadi sesuatu yang mencukupi kebutuhan orang banyak, sehingga makanan yang diberikan atau roti dan ikan yang dibagikan menjadi sisa 12 keranjang. Keterbatasan tidak menjadi sebuah halangan untuk Tuhan membuat mukjizat. Nah, tetapi dalam perikop pasal 9 ayat 18 sampai 27 ini bicara tentang identitas Yesus. Ketika dia berkumpul bersama-sama dengan muridnya, maka identitas inilah yang kemudian disingkapkan menjadi sebuah identitas yang perlu diketahui oleh banyak orang. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami dapat mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Kami menyerahkan AMD ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya melaluinya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27 ini adalah satu pesan yang disampaikan oleh Lukas kepada kita setelah apa yang dilakukan sebelumnya, karena pada perikop ini Tuhan mengungkapkan identitasnya. Mari kita bedah ya bagian per bagian. Saya berdoa ini akan memberkati kita semua. Kita lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam bagian ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini hendak mengungkapkan tentang sebuah pengakuan yang benar tentang siapa Kristus yang sesungguhnya. Menariknya, saudara, tidak semua orang bisa menyingkapkan atau menyampaikan pendapat yang tepat tentang siapa Yesus sesungguhnya. Nah, ada ketika Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi dalam perspektif Ibrani, saudara, identitas dari sang nama itu merupakan satu hal yang sangat penting. Jadi identitas seseorang dalam perspektif Ibrani itu menentukan segalanya. Karena itu pertanyaan Tuhan Yesus ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena di sana dikatakan hendak mengatakan kepada murid-muridnya atau kepada kita, apakah murid-muridnya itu sungguh mengenal Kristus atau tidak, atau kita ini sungguh-sungguh mengenal Kristus atau tidak. Ya, orang banyak memiliki pendapat. Ya, orang-orang di luar para murid ini memiliki pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah Yohanes, dia adalah Elia,
atau nabi besar lainnya, ya semua tidak ada yang salah karena itu perspektif masing-masing tentang siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi Tuhan ingin mendengar dari perspektif murid-muridnya tentang siapa Dia. Yesus tidak bertanya apa favorit mujizat yang menjadi kebanggaan atau sesuatu yang bisa kebanggakan dari mujizat yang pernah terjadi. Apa mujizat favoritmu? Ada orang yang mengatakan mungkin kesembuhan ilahi, ada yang mungkin kelepasan, ada yang mungkin mujizat atau peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara besar lainnya. Tetapi Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dari perspektif murid-muridnya sendiri, kalau ini ditanyakan kepada saudara, dari perspektif saudara dan saya, siapakah Yesus itu? Apakah engkau mengenal Yesus? Apakah saudara dan saya ini mengenal Kristus dengan baik? Dan inilah yang menjadi poin yang kita renungkan. Petrus menjawab, dia berkata, engkau adalah Mesias. Mesias, kata Mesias itu dalam pengharapan Yahudi, Mesias adalah raja yang dijanjikan, keturunan dari Daud. Jadi raja yang dijanjikan, keturunan dari Daud, dan Mesias ini diyakini juga adalah pembebas dari umat Allah. Namun para murid pada waktu itu belum memahami bahwa Mesias juga harus menderita. Jadi ini yang bagian yang menjadi belum tersingkap dalam kehidupan mereka, bahwa Mesias itu juga menderita. Mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah raja yang menjadi pengharapan mereka untuk membebaskan mereka dan lahir dari keturunan Daud, dan juga mereka mengharapkan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik melalui Mesias. Tetapi ada pesan lain yang tidak dipahami oleh para murid atau bahkan kita, bahwa Mesias adalah juga harus menderita. Oleh karena itu, sebelum murid-murid menerima kuasa, murid-murid harus terlebih dahulu mengenal Kristus secara pribadi. Demikian juga seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang tumbuh dalam pengenalan akan Kristus dengan lebih baik, sehingga tidak hanya ingin merasakan mujizatnya, mengalami kuasanya, manifestasi kuasa Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, tetapi lebih jauh daripada itu, yang penting adalah bagaimana kita semakin mengenal Kristus ya, secara pribadi. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi, maka yang terjadi adalah munculnya kesombongan dalam diri kita ya. Karena tanpa pengenalan akan Kristus, kita akan menjadi sombong. Buahnya itu bukan buah spiritualitas yang memuliakan Tuhan, tetapi buahnya adalah buah kesombongan. Oleh karena itu, saudara, kekristenan itu tidak dimulai dengan apa yang kita lakukan bagi Yesus, tetapi kekristenan itu dimulai dengan mengenal siapa Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, jangan bangga kalau saudara bisa mendoakan orang menjadi sembuh atau mengalami mujizat, tetapi banggalah karena saudara dan saya mengenal Kristus dengan baik. Amin. Amin. Nah, kalau kita melihat ayat 21 sampai 22, ini adalah gambaran tentang Mesias yang menderita, yang seharusnya juga ini dipahami oleh para murid, dipahami oleh kita semua. Karena sesudah Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, Yesus langsung bicara tentang penderitaan. Yesus tidak bicara tentang kerajaan yang akan dibangun. Yesus tidak bicara tentang bagaimana gedungnya, bangunannya.
Tetapi Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Dia berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, pesan ini menjadi satu pesan yang sangat mengejutkan sebetulnya bagi Petrus dan teman-teman, karena pikiran mereka Yesus akan menyampaikan kemesiasannya sebagaimana yang dipikirkannya. Dia akan mengatakan nanti bangsa Israel akan dipulihkan, demikian dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, alih-alih akan mendengar rencana tentang pembebasan, lalu rencana tentang bagaimana pengharapan bangsa Israel itu dapat terpenuhi kembali, Yesus malah menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Karena dalam pikiran orang Yahudi atau dalam perspektif Yahudi, ya, Mesias itu bicara tentang kemenangan. Tapi Yesus berkata sebaliknya, Mesias itu adalah perjalanan tentang penderitaan, harus memikul salib. Dan itulah jalan yang harus ditempuh oleh Mesias. Nah, dalam perspektif Ibrani, saudara, Yesus sebetulnya sedang menanggapi nubuatan tentang hamba Tuhan dalam kitab Yesaya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bukan Mesias yang datang dengan pedang, tetapi Mesias yang datang sebagai hamba. Ya, bukan Mesias yang seperti yang dibayangkan oleh bangsa Yahudi pada masa itu, tetapi yang terjadi sebaliknya, ditolak, menderita, bahkan mati, dan kemudian bangkit. Inilah yang kemudian menjadi pesan penting bahwa kemesiasan Yesus ini sangat berbeda dengan Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, banyak orang ingin menikmati, memiliki mahkota, tetapi sedikit orang yang ingin melewati proses yang namanya salib dalam kehidupannya. Mengikut Yesus, memikul salib, dan menyangkal diri, inilah yang seharusnya menjadi bagian dari iman kehidupan yang kita jalani dan kita hidupi. Karena tanpa salib tidak akan ada kemuliaan, karena tanpa salib tidak ada penebusan, tanpa salib tidak akan ada pembebasan, tanpa salib tidak akan ada orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Karena hanya melalui salib itulah mereka yang binasa tidak binasa, mereka yang harusnya turut dihukum tidak dihukum, hanya melalui salib. Oleh karena itu, ketika kita mendengar tentang peristiwa kenaikan dan juga Pentakosta yang terjadi setelah kebangkitan, saudara, ya. Oleh karena itu, sebelum Kristus naik ke surga, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, maka terlebih dahulu ada peristiwa di Golgota, yaitu penyaliban dan juga peristiwa penebusan darah Tuhan yang dicurahkan sebagai korban tebusan untuk menebus saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, bagian yang terakhir dari perikop ini adalah ayat 23 sampai ayat 27. Di sini adalah proses pemuridan yang sejati sebetulnya. Kenapa disebut sebagai proses pemuridan yang sejati? Karena di dalamnya itu ada penyangkalan diri dan perjalanan memikul salib dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, perhatikan, Yesus tidak memaksa dalam konteks yang kita baca. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau, saudara, ya, artinya ada pilihan untuk bisa ikut, bisa tidak. Setiap orang yang mau mengikut aku, ini adalah pilihan, tawaran untuk memilih ikut atau tidak. Tetapi jika mau mengikutnya, maka
konsekuensinya adalah apa di sana dikatakan menyangkal diri dan memikul salib. Inilah bagian dari mereka yang mau. Yang tidak mau, ya tidak memikul salib dan tidak perlu menyangkal diri. Ini pilihan. Nah, kata menyangkal diri ini bukan membenci diri ya, saudara. Benci kita bandingkan wajah kita dengan orang lain. Kita merasa lebih jelek dari orang lain, kita membenci diri kita sendiri. Kita pendek, yang lain tinggi, kita membenci diri kita sendiri. Kita tidak bisa menerima diri kita. Sementara orang lain itu memiliki tubuh yang bagus, kita tubuhnya kurang bagus. Ada saja yang kita tidak sukai dari bagian dari tubuh kita. Sementara yang lain baik-baik. Ini bukan begitu, saudara. Menyangkal diri bukan berarti membenci tubuh kita atau bagian dari tubuh kita. Tetapi kata menyangkal diri itu berarti berhenti menjadi diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan. Saudara, Tuhan ingin pusat kehidupan itu bukan pada diri kita, tetapi Tuhan ingin pusat kehidupan itu adalah Kristus. Kristuslah the center of my life. Kristuslah the center of my church. Ya. Kristuslah the center of my family. Ya. Dan seterusnya. Jadi pusat orientasi bukan pada diri kita. Inilah yang perlu kita sangkali, bahwa kita bukanlah pusat dari kehidupan, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat dari kehidupan. Jadi kita perlu menyangkali hal ini. Lalu kemudian dikatakan memikul salib setiap hari. Saudara, bagi orang-orang Yahudi pada abad-abad pertama, saudara, salib itu bukan simbol perhiasan, saudara. Tapi salib itu adalah simbol dari kutukan, simbol dari hukuman, simbol dari gambaran orang yang jahat yang harus dihukum di sana. Jadi bicara tentang alat kematian yang melaluinya orang dihukum, alat penghinaan karena penyaliban itu selalu di depan orang banyak, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan di hadapan orang banyak sebagai hukuman, bukan saja proses hukuman kematian, tetapi juga penghinaan di dalamnya sebagai simbol dari sebuah penyerahan, karena itulah yang terjadi. Artinya adalah setiap hari kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Nah, semua proses ini adalah kita menyangkali diri dan kemudian memikul salib. Kalau lewat proses itu memang itulah bagian yang harus dijalani, ya itulah yang memang harus dihidupi sebagai bagian dari kehidupan mengikut Kristus. Memikul salib bukan perhiasan, saudara, tetapi menjalankan perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Lalu kemudian Tuhan berkata, kalau kamu sudah menyangkal diri, kamu sudah memikul salib, sekarang kamu mengikut aku. Mengikut Yesus. Saudara, bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi follow Jesus, ya. Mengikut Yesus artinya berjalan bersama dengan Kristus, hidup seperti Kristus, dan mentaati Kristus. Kalau kita berhenti hanya pada 2 poin tetapi tidak mau mengikut Yesus, maka sesungguhnya kita menolak untuk berjalan bersama dengan Kristus, kita menolak untuk hidup seperti Kristus, kita menolak untuk mentaati perintahnya. Tetapi kalau kita lanjut kepada keputusan untuk mengikut Yesus, maka itu berarti saudara memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup saudara. Ayat 24 ini menjadi pesan yang sangat kuat. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Inilah perbedaan antara dunia dengan kerajaan Allah. Dunia itu berpesan, simpan hidupmu, jaga hidupmu. Tetapi kerajaan Allah mengatakan serahkan hidupmu. Ini 2 hal yang sangat kontradiksi. Mana yang saudara akan pilih? Apakah kita akan mengikuti pesan dunia, simpan hidupmu, jangan
serahkan hidupmu, tapi kerajaan Allah berkata, serahkanlah dirimu. Orientasinya adalah pada diri kita, tetapi dalam kerajaan Allah mengatakan, jika engkau ingin mengetahui tentang dirimu, mengetahui tentang identitasmu, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Mengejar kemuliaan itulah pesan dunia, tetapi kerajaan Allah itu pikul salib, karena kemuliaan itu tidak akan pernah terjadi tanpa salib. Jadi ini dua kontradiksi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dunia menawarkan sesuatu yang tentu akan bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari saudara, kita menjadi orang-orang yang semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari pahami jalan salib, bahwa jalan salib itu bukan jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Jalan salib itu adalah jalan yang membawa kita kepada kemuliaan, menyangkal diri, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, bukan pada diri kita. Dan yang terakhir adalah mari kita belajar mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan, sampai kasih karunia dan anugerah itu dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat dan anugerah-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui dan sepanjang malam yang telah kami lewati. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti, ke dalam tangan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, orientasi kehidupan kami, dan sesungguhnya kami mau mengikut Kristus dalam kebersamaan perjalanan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, memberkati Pak Yosia Effendi, berikan kekuatan dan kesehatan, pemulihan, dan juga Tante Kyok, Pak Yunus, ya Tuhan. Berkati Bu Alin dan juga Tante Sugiyarti, Tuhan memberkati. Biarlah mereka yang sedang sakit dijamah, dipulihkan Tuhan. Om Marut juga diberkati sehingga kesehatannya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Kiranya Tuhan buat perjalanan saudara berhasil. Amin. Amin. You are blessed.